Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya, kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaannya dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad seperti yang diceritakan dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj, Abbas bin Abdul Muthalib, dan itu sebabnya juga masih termasuk kepada Bani Hashim. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah, karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Selain itu, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat terlepas dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada keluarga Bani Hashim di Parsi, ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan yang kedua. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi atau 132 Hijriah hingga 656 Hijriah, dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah lebih fokus kepada dataran Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju dihuni oleh sekitar hampir setengah juta orang pada tahun 800-an Masehi. Pemerintahan Abbasiyah berkembang selama 3 abad dan mulai meredup setelah bangsa Turki yang sebelumnya menjadi bagian dari tentara kekhalifahan bernama Mamluk mulai naik daun. Hingga sekarang, keturunan Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi banyak tinggal di timur laut Tikrit, Irak. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Islam berkembang pesat pada saat dinasti Abbasiyah, di mana zaman tersebut merupakan masa kejayaan umat Islam. Pada masa itu, banyak lahir ulama-ulama dan para pemikir ekonomi Islam yang menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Dinasti Abbasiyah mencapai masa kejayaan, tepatnya pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah. Ia memerintah antara tahun 786 sampai 803. Saat menjadi pemimpin dinasti Abbasiyah, usianya baru menginjak 25 tahun. Walaupun usianya masih sangat muda, Harun ar-Rasyid mampu memimpin pertempuran melawan orang Romawi. Harun ar-Rasyid sangat mengedepankan ilmu pengetahuan. Tidak heran pada masa kepemimpinannya banyak cendekiawan datang ke kota Baghdad membawa ide serta pemikiran-pemikiran yang menghasilkan banyak karya. Ia juga membayar para ulama-ulama untuk menerjemahkan buku berbahasa asing ke bahasa Arab. Kemudian Harun ar-Rasyid mendirikan institusi pengkajian ekonomi Islam pertama di dunia, yaitu Baitul Hikmah yang terletak di Baghdad. Baitul Hikmah kemudian berfungsi sebagai pusat pengkajian, penerjemah, perpustakaan, dan sumber-sumber penelitian. Selain sangat mengedepankan ilmu pengetahuan, Harun ar-Rasyid juga sosok pemimpin yang sangat merakyat. Ia akan melakukan apapun untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya yaitu memajukan ekonomi, perdagangan, pertanian, dan sistem irigasi. Dengan sistem tersebut, menjadikan Baghdad sebagai kota perdagangan terbesar. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah sebagai dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam setelah dinasti Bani Umayyah, dalam sejarah perjalanannya mengalami fase-fase yang sama dengan dinasti Umayyah,
yaitu fase kelahiran, perkembangan, kejayaan, kemudian memasuki masa-masa sulit dan akhirnya mundur dan jatuh. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah menjadi awal kemunduran dunia Islam. Terjadi dengan proses kausalitas sebagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya, konflik internal, ketidakmampuan khalifah dalam mengkonsolidasi wilayah kekuasaannya, budaya hedonis yang melanda keluarga istana dan sebagainya. Di samping itu juga terdapat ancaman dari luar, seperti serbuan tentara salib ke wilayah-wilayah Islam dan serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dalam faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, sehingga benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah, terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tetapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Dan yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Selain yang disebutkan sebelumnya, yang merupakan faktor-faktor internal kemunduran dan kehancuran khilafah Bani Abbasiyah, ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Yang pertama, Perang Salib, dan yang kedua, serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Perang Salib telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Oleh karena itu, pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci yang kemudian dikenal dengan nama Perang Salib. Yang kedua, serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Orang-orang Mongolia adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah, sebuah kawasan terjauh di Cina, terdiri dari kabilah-kabilah yang kemudian disatukan oleh Genghis Khan. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah Khurasan dan Persia, dan juga menguasai Asia Kecil. Pada bulan September 1257, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada Januari 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasyim langsung menyerah dan berangkat ke base pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian, mereka semua dieksekusi, dan Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Pembunuhan berlangsung selama 40 hari dengan jumlah korban sekitar 2 juta orang, dan dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasyim telah menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah. Abu Utsman Umar bin Bahar Al-Jahiz. Al-Jahiz mendapatkan julukan sebagai guru sastrawan Baghdad. Beliau dikenal dengan karyanya yang berjudul Kitab Al-Hayawan atau Kitab Hewan. Ini merupakan sebuah antologi anekdot binatang. Bani Al-Zaman Al-Hamadani. Al-Hamadani dikenal sebagai pencipta makomat, sejenis anekdot yang isinya dikesampingkan oleh penulisnya untuk mengedepankan kemampuan puitisnya.
Melalui makomat ini, beliau menyajikan anekdot sebagai alat untuk menyamarkan kritik-kritik sosial terhadap kondisi yang ada di tengah masyarakat. Abu Al-Faraj Al-Asbahani. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Al-Asbahani. Beliau tinggal di Aleppo, Suriah, untuk menyelesaikan karya besarnya, Kitab Al-Aghni. Ini merupakan sebuah warisan puisi dan sastra yang berharga. Buku ini juga dianggap sebagai sumber utama untuk mengkaji peradaban Islam. Abu Nuwas. Abu Nuwas memiliki nama asli Hasan bin Hani. Beliau adalah seorang penyair naturalis yang sangat perindu, pelopor pembawa aliran baru dalam dunia sastra Arab Islam. Salah satu syairnya yang terkenal adalah Al-I'tiraf. Abdullah bin Muqaffa. Abdullah telah mengarang berbagai buku prosa, di antaranya adalah Kalilah wa Dimnah. Karya ini berisi tentang kisah binatang dan burung yang berintikan filsafat akhlak untuk membina budi pekerti dan membangun jiwa. Masih banyak lagi tokoh-tokoh sastra pada masa Bani Abbasiyah, baik pada jenis syair maupun prosa. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أداة الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي
وإن تعتروا